Chandra Pak dari MTS yang berada di Bukareh Pak, tepatnya di daerah kecilnya Pak. Bukareh. Kerja di mana Pak Edi? Nah, terlempar. Lanjut. Lanjut. Siapa lagi Pak? Pak Kusairi. Ibu Wiwi, silakan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwi Indarti Pak. Saya dari Pasuruan, Jawa Timur dan mengajar di MI. Sudah kurikulum merdeka sekolahnya Bu? Belum Pak. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah kurikulum merdeka? Sekolahnya? Belum ada ya? Kan? Belum ada. Belum ya. Berarti ini baru ya. Lanjut, silakan. Bapak Ahmad, silakan. Ya, Pak. Baik. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rozi, berasal dari Pasaman, mengajar di MTSN 3 Pasaman, Pak. MTSN sudah kurikulum merdeka ya? Belum, Pak. Belum? Kalau kami belum, Pak. Sudah ada pelatihan? Pelatihan belum, Pak. Ini mau pelatihan, Pak. Mau libur nanti. Oh iya. Belum ada, Pak. Lanjut. Ibu Yulia, silakan Ibu. Ibu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak, nama saya Yulia Fahriani. Saya dari MI Muhammadiyah 3 Ponorogo. Saya berasal dari Ponorogo juga. Dan kebetulan di sekolah kami juga masih menggunakan kurikulum 13. Sudah ya? Bapak. Ini Bu Yulia, ini share ke kawan nanti ya. Ya. Bu Yulia ini di share ilmu kurikulum merdekanya ke teman-teman ya. Oh, kalau belum Bapak, sekolah kami masih menggunakan kurikulum 13 juga. Oh, belum. Saya kira sudah. Belum. Oh, di Ponorogo ya, Pak Ibu? Belum. Ibu di Ponorogo ya? Terima kasih. Ya, dari Ponorogo. Oh ya, kebetulan adik saya ada kuliah di Muhammadiyah Ponorogo itu, adik saya. Iya, internet. Oh ya, di Unmu Ponorogo. Sama, saya dulu juga kampusnya di situ, Bapak. Oh iya ya. Ya. Terima kasih, mungkin itu perkenalannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdurrahman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya Abdurrahman dari Madura, Bangkalan, Pak. Mengajar di MI Miftahul Ulum Al-Ghazali. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah kurikulum merdeka, Pak? Alhamdulillah, Pak. Masih 2013, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Bapak Ansori. Bapak Ansori. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamid Ansori dari Min 13, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Oke. Lanjut. Lanjut, Bapak Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawir Permato dari Sumatera Utara, Pak. Labuhan Batu Selatan, Pak. Kok pakai Permato namanya? Permato itu Iya, orang Minang itu. Iya, Pak.
Kami ini di Sumatera Utara, Pak, Medan, Pak. Oh iya, ya. Jadi keturunan Iya, Minang itu. Lanjut. Iya, Pak. Silakan Ibu Mulyati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, Pak. Dari MTSN 5 Kabupaten 50 Kota. Dan Alhamdulillah kami masih memakai kurikulum 2013. Dan insya Allah tahun pelajaran ini baru berkali ke kurikulum Merdeka. Sudah ikut pelatihan, Bu? Belum, Pak. Rencananya lokakaryanya di libur ini. Oh, aduh. Belum ya. Lanjut. Belum, Pak. Ya. Lanjut. Pak Rozi, sudah ya? Udah. Bapak Edi Chandra. Saya sudah. Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang belum? Pak Salam, Pak. Oh, Bapak Mufid. Silakan Bapak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mufid dari Ponorogo, Bapak. Ponorogo ya, Pak? Ya. Wah, ya. Nanti saya akan berkunjung ke Ponorogo nanti. Oke, Pak Imam, baik, Bapak. sudah semua? Belum, masih ada Bapak Ibu Syarifah Hanum. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Hanum dari Pasaman, ngajar di Min 2 Pasaman, Pak. Oke. Mungkin hanya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Abdul Salam, lanjut. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Abdul Salam dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Bapak. Mengajar di MI Miftahul Huda. Dan Alhamdulillah, lembaga kami masih menggunakan kurikulum 2013. Baik. Mungkin Bapak Parlin sudah gabung ya? Bapak Parlin. Sudah, Pak Ketua. Disilakan langsung memperkenalkan diri. Tunggu sebentar ya Ketua, ada Honda yang lewat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ahmad Parlin dari 50 Kota, ngajar di MTS Pastabikul Khairat, Pak. Ini kebetulan karena sinyal payah tadi lampu mati, terpaksa cari pas dekat tower nih. Ya, sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Muhammad Hasim sudah? Belum ada? Belum, Pak. Belum. Disilakan Bapak. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Herli, nama saya Muhammad Hasim Asyari, berasal dari Ponorogo. Saya mengajar di MTS Ma'arif Al-Islah Bungkal Ponorogo. Itu saja Bapak. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Terima kasih Bapak. Berarti sebagian besar dari Jawa Timur ya? Benar Bapak. Sebagian kecil ada yang dari Sumatera Barat, ada yang rata-rata belum menerapkan kurikulum Merdeka dan belum pernah mengikuti kurikulum Merdeka. Itu asesmen awalnya ya, Bapak Ibu, betul? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, kita mau masuk pada modul
apa namanya perangkat pembelajaran ya. Agak berbeda ini. Saya dengan Guru Pamong nanti Pak Chandra nanti di pertemuan kelima beliau bergabung. Atau Pak Chandra ada bergabung? Tidak ada ya. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing juga oleh dosen yang sudah paham betul kurikulum Merdeka Pak Chandra nanti di pertemuan kelima nanti. Bapak Ibu, dalam kegiatan Lokakarya, modul perangkat pembelajaran ini terdiri dari hanya ada diskusi, tidak ada resume ya. Bapak Ibu tidak membuat resume. Ingat ya, tidak meresume. Cuman nanti ada tugas, ada diskusi. Di diskusi itu, Bapak Ibu nanti menulis satu pertanyaan terkait KB-KB yang dipelajari dan lalu menjawab pertanyaan temannya. Itu di diskusi. Sementara di tugas, ini ada 11 tugas ya, 11 tugas. Ada 11 KB pembelajarannya. Jadi ada 11 tugas. Dalam perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu, kita akan membuat perangkat kurikulum merdeka. Ingat, kurikulum merdeka, bukan kurikulum 2013. Karena itu, Bapak Ibu harus membaca betul modul yang sudah di-share. Modulnya ya. Kalau ada suplemen yang ditambahkan kemudian, itu kemudian dibaca. Yang perlu dibaca dulu modul yang ada di LMS atau yang sudah saya share. Dibaca modulnya, lalu apa tugasnya. Nah itu sudah saya share harinya tuh sudah ada itu. Tanggal sekarang tugasnya adalah menganalisis kurikulum operasional madrasah. Maka baca dulu materi tentang kurikulum operasional madrasah. Berdasarkan acuan kurikulum merdeka. Nanti besok ada lagi bahasannya adalah Merdeka Belajar dan kurikulum merdeka. Ini yang terdiri dari CP, TP, dan ATP. Jadi kalau dulu kurikulum 2013 kita mengenal standar kompetensi, kompetensi inti, KD, itu sudah tidak ada lagi sekarang. Sekarang sudah ditukar menjadi capaian pembelajaran untuk 1 semester, kemudian ada tujuan pembelajaran sesuai materinya, ada alur tujuan pembelajaran. Nah, itu di kurikulum merdeka. Nanti tugasnya Bapak Ibu silakan analisis CP-nya. CP-nya sudah ada, nanti saya share itu CP-nya, mulai dari sanawiyah, aliyah sudah ada, dibuat oleh pemerintah. CP-nya sudah ada, tujuannya sudah ada, alur tujuannya sudah ada. Itu berarti kita tugasnya apa? Apa tugasnya? Menganalisis CP dan tujuan. Nah, itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Saya tidak akan jelaskan semuanya dulu. Mungkin hari ini kita mulai dari kurikulum operasional madrasah. Kurikulum operasional madrasah. Bagaimana menyusun kurikulum operasional madrasah? Nah, itulah yang Bapak Ibu baca nanti di modul, ada modulnya. Nanti saya bantu men-share, nanti ada slide dari pusat yang sudah saya ikuti, di-share oleh teman-teman. Nanti dibaca juga slide-nya, dan yang utama dulu baca modulnya dulu ya. Cuman di modul itu memang tidak dibedakan madrasahnya, semua madrasah saja, nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Yang RA ada di sini, Raudatul Atfal ada? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bapak. Jadi dibaca modulnya. Ingat, jangan bacanya borong-borongan ya, baca pelan-pelan per KB, lalu kerjakan tugas. Itulah tugas Bapak Ibu, tambah nanti diskusi. Setiap hari Bapak Ibu akan dikasih tugas. Jangan tugas itu kelewatan. Itu sudah saya share tuh tanggalnya juga di WA group, itu silakan dibaca nanti. Ya, tanggal berapa tugasnya. Saya buka mana ini.
Oh, enggak ada ya. Untuk membuat analisis itu ada template, Pak. Oh ya, template-nya juga sudah ada di apa, sudah ada di LMS, sudah ada, saya share, di download aja nanti ya. Setiap tugas sudah ada template-nya, tinggal mengisi template itu. Baik. Itu Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan di awal ini dulu, sudah perkenalan. Kemudian sudah saya arahkan sedikit. Jadi seterusnya nanti ada 11 tugas. Template-nya sudah ada. Buka di LMS. Kalau perlu nanti saya share di WA. Silakan, boleh juga. Template-nya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, sampai 11 tugas. Dan kita melakukan ini selama 20 hari. Ada tugasnya sesuai dengan kontrak. Di kontrak juga sudah ada, itu di awalnya sudah dijelaskan. Menyusun instrumen, membuat asesmen. Terakhir nanti yang terakhir adalah membuat proposal penelitian tindakan kelas. Ya, menyusun RPP atau modul. Kalau sekarang modul namanya, tidak, tapi ada juga yang memakai RPP. Nah, nanti ini akan digunakan untuk Bapak Ibu PPL nanti. Jadi PPL-nya adalah praktiknya menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu praktiknya untuk PPL nanti adalah persiapan perangkat ini untuk dipraktikkan nanti di PPL. Nah, hari ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah pertama jam 8 ini pertemuan lewat Zoom. Kedua, sesuai kontrak, ini saya bacakan ya. Nanti silakan dibaca kontrak itu pelan-pelan. Setelah ini silakan membaca modul perangkat pembelajaran KB1, yaitu menyusun analisis kurikulum operasional madrasah. Baca modul bagaimana menyusun kurikulum operasional madrasah berdasarkan ketentuan kurikulum Merdeka. Nanti akan ada perbedaan-perbedaan dengan kurikulum 2013. Setelah itu, Bapak Ibu menganalisis faktor-faktor yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan form. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Madrasah Ibu ada yang madrasah Muhammadiyah, maka karakteristik madrasahnya beda dengan karakteristik madrasah NU. Beda enggak? Beda. Ini yang NU ada juga, ini yang Muhammadiyah ada juga kan? Kalau madrasahnya Salafi nanti silakan nanti ada analisis mulai dari visinya, misinya, nanti dianalisis itu ada template-nya ya. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan tugas. Tugas itu ada LK1, ada LK1A, 1B. 1A, 1B. Di 1A-nya tadi adalah menyusun analisis kurikulum operasional madrasah. Di B-nya adalah pengorganisasian pembelajaran satu semester. Jadi bagaimana mengorganisasi pembelajaran satu semester. Ini Zoom-nya kalau habis masuk lagi nanti ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan, tapi kalau tidak perlu ya sampai habis Zoom-nya aja. 10 menit lagi teman. Nah, setelah Bapak Ibu membuat tugas, lalu mengerjakan tugas mengacu kepada template yang sudah saya share. Lalu mengerjakan tugas sampai sore mengerjakan tugas. Nanti malam belajar mandiri, mengulang dan persiapan bahan materi besok. Besok kita masuk kepada modul KB2 ya, KB2 yang membahas tentang analisis CP, capaian pembelajaran, atau di kurikulum 2013 CP itu adalah standar kompetensi ya, standar kompetensi atau kompetensi inti. Kompetensi inti dan standar kompetensi itu digabung hanya CP ya, satu capaian pembelajaran. Itu bedanya itu aja Bapak Ibu. Baik, nanti dibaca kontraknya itu sudah saya kasih contohnya apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, kami dosen hanya memfasilitasi diskusi hari ini, nanti memberikan tugas ya, tugas sudah saya share itu di apa sebanyak 11 tugas. Nah, silakan diiringi lah itu pelan-pelan satu-satu. Hari ini tugas 1,
besok tugas 2, besok tugas 3, besok lagi tugas 4, dan seterusnya. Perhatikan tanggalnya, ya. Agak menantang ya Bapak Ibu ya. Jangan dibilang berat ya, agak menantang. Lumayan Bapak. Agak naik levelnya sedikit. Lumayan Bapak. Levelnya agak naik sedikit dari pendalaman materi ya. Kalau kemarin pendalaman materi itu pemanasan, kalau pengembangan perangkat naik levelnya sedikit ini ya. Kita banyak bikin tugas resume, enggak ada lagi. Sudah semakin hot, Pak. Semakin panas Pak. Nampaknya semakin hot ini tugasnya, Pak. Iya, semakin panas kita nampaknya, semakin ke atas semakin panas ya. Iya, begitulah ya Bapak Ibu. Pak mau bertanya Pak ya. Semakin hot. Ya, boleh. Sudah ya, itu yang perlu saya jelaskan dulu. Kalau udah bertanya silakan. Ini Pak Imam Hasanuddin silakan. Ya Pak, mau nanya Pak, ini sudah saya baca-baca. Cara membuat refleksi terhadap keselarasan visi, misi, dan tujuan pada satuan pendidikan itu bagaimana Pak? Gambaran secara umum. Iya, kita lihat dulu nanti visinya. Bapak sekolahnya di mana? Di MA, Madrasah Alia. Madrasah Alia. Apa visinya? Nanti visinya ditulis. Sudah saya tulis. Nanti tulis visi, misi, nanti dibawa analisis. Lalu dilihat apa ini penekanan-penekanan di visi Bapak. Umpamanya di situ dicantumkan visi penekanan akhlak. Ya, nah itu yang dianalisis, dilihat di misinya ada enggak itu untuk mencapai akhlak itu. Nah, kayak gitu aja. Bapak jelaskan nanti ya. Ya. Oke. Oh, LK-nya, ya, template-nya sudah di-download semua itu? Belum ya? Belum. Sudah ada ya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Nah, nanti di-download di LMS. Sudah saya share di LMS. Setiap tugas ada template-nya. Perhatikan nanti. Baik, siapa yang buka LMS sekarang? Belum ada. Bisa dikirim di grup barangkali. Kalau ada yang sudah buka. Ya, yang sudah buka silakan di-share di grup nanti. Atau saya bantu men-share di grup nanti. Tapi saya malas ngirim sekaligus, nanti agak memberatkan. Baik, Bapak Ibu ya. Makanya saya share itu satu aja kan. Kalau nggak salah saya di WA sudah saya share modul perangkat. Oh, belum ya? Modulnya ya. Oke. Nanti saya share nanti. Mau dikirim semua lembar kerjanya langsung atau bertahap? Dikirim semua aja. Kirim semua. Semua juga nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan terasa berat ya. Jangan nanti, waduh banyak sekali Pak. Nanti diangsur ya. Karena kegiatan kita 20 hari, jangan Bapak Ibu tergesa-gesa, pelan-pelan. Mulai dari awal kurikulum merdeka itu apa ya. Nanti kalau perlu materi-materi tambahan nanti saya share nanti jika perlu ya, jika perlu. Ini umpamanya ada saya punya slide ini sedikit kalau memang diperlukan. Ini ya. Ini perlu saya share nanti. Nah, ini. Kurikulum ini adalah perlu sekali, Pak. Ya. Ini materi karena kami belum di kurikulum merdeka lagi, Pak. Jadi perlu sekali. Ini Bu Irma, Doktor Tim Pengembang Kurikulum Pendis. Apa yang dibahas di sini? Analisis karakteristik. Jadi tugas utama seorang guru, Bapak Ibu, nanti karakter sekolahnya dikenali dulu, ya, visi misinya apa, tujuannya apa, lalu coba dirancang di organisasi pembelajarannya, lalu rencana pembelajarannya gimana? Ini untuk semua ya, lalu evaluasinya gimana ya? Nah ini latar belakangnya, konsepnya apa? Konsep kurikulum operasional madrasah adalah rencana proses belajar yang diselenggarakan madrasah sebagai pedoman seluruh ini. Jadi ini kita bicara ini kurikulum secara keseluruhan ya. Nanti dikembangkan, dikelola dengan mengacu. Ini lebih banyak ini tugas kepala sekolah. Tugas Bapak Ibu hanya menganalisis nanti. Kan tuli kan, tanya Mbak di tanya. Nah ini prinsipnya.
komponennya ini ya, karakteristik madrasahnya gimana, visi misinya gimana, tujuannya gimana, lalu organisasi dan seterusnya. Nah, apa yang dianalisis? Nah, karakteristik lingkungan madrasahnya gimana ya? Apakah ada perwakilan warga madrasah menggunakan data-data kualitatif, lokasi waktu dan sebagainya. Ada analisis. Nanti saya share ini ya. Mari kita buat analisis karakteristik. Analisis lingkungan belajar, sumber sosial budaya, analisis kebutuhan sosial. Ini dibaca di panduan KOM. Ini juga sudah saya share KOM yang lengkapnya itu di modul yang kedua itu. Tapi yang modul LMS kita yang ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita harus tentukan dulu tujuan pendidikan nasional, visi sekolah kita apa, ya, apakah visinya terkait dengan visi nasional, tujuan madrasahnya terkait dengan visi misi, ya. Nah, ini pengertian visi misi, komponennya apa yang harus ada dalam visi. Nah, kemudian di organisasi ya. Pembelajaran itu ada yang intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Nih, dalam pembelajarannya begitu nanti. Untuk mencapai visi misi itu tidak intrakurikuler saja, tapi ekstranya juga, kurikulum penguatan profil pelajarnya juga, ekstrakurikulernya juga. Nah, yang intra ini inilah mata pelajaran kita. Yang ini ada kurikulum penguatan profil, ini karakter. Ini ada kegiatan ekstra, ini lebih banyak ke pelatihan-pelatihan. Nah, ini adalah ringkasan dari modul-modul yang terkait dengan KOM itu ya. Nanti saya share aja, nanti dibaca ya. Kalau saya jelaskan ini agak panjang, ini 1 hari 1 malam menjelaskannya itu Bapak. Ya. 1 hari 1 malam menjelaskannya ini. Kalau saya jelaskan ini bisa selesai kita maghrib nanti ini. Nanti tidak jadi Bapak Ibu mengerjakan tugas ini. Ya. Oke, silakan Pak Ahmad. Ya Pak, terima kasih. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, kita akan dibekali dengan tugas 1 sampai dengan tugas 11 untuk lebih kurang 20 hari, kan gitu Pak? Ya. Jadi kemudian apakah modul 1 dengan sampai modul 11 ini, tugas 1 sampai tugas 11 ini ada kesinambungannya Pak? Seperti yang kami tulis pada pada PBL LK1 sampai LK4 kemarin Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Iya, berkelanjutan. Pertama ini KOM ya, kurikulum madrasahnya secara umum. Nanti masuk kita ke standar kompetensi.